Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Scholarship Hunter untuk memperoleh informasi mengenai beasiswa LPDP. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan wawancara 1 dan 2 antara wawancara 1 dan wawancara 2 yang dilakukan di seleksi beasiswa LPDP. Sebelumnya kita juga sudah menjelaskan mengenai tahapan seleksi wawancara LPDP yang merupakan tahapan seleksi ketiga setelah seleksi administrasi dan seleksi berbasis komputer, di mana tahapan wawancara yang pertama adalah sebelum wawancara dilaksanakan, maka verifikator yang ditunjuk oleh LPDP melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh para peserta. Kemudian, para peserta tidak dapat mengikuti seleksi wawancara apabila dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan LPDP atau terdapat unsur pemalsuan dokumen. Kemudian juga peserta yang melakukan pemalsuan data atau dokumen tidak dapat mendaftar kembali pada semua program beasiswa LPDP. Peserta yang mengikuti wawancara berdasarkan lokasi yang dipilih pada saat pendaftaran awal. Yang terakhir adalah wawancara dilaksanakan oleh tim pewawancara yang ditetapkan oleh LPDP. Dan wawancara atau seleksi wawancara di LPDP ini dilaksanakan 2 kali wawancara. Wawancara 1 pada umumnya adalah terkait mengenai rencana studi, kemudian proposal riset atau proposal penelitian, kemudian juga ada tentang kepribadian, kemudian juga tentang kemampuan bahasa, baik kemampuan bahasa Indonesia dan kemampuan bahasa Inggris. Apabila Anda memilih universitas atau tujuan universitas di luar negeri, maka wawancara akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Kemudian juga masih banyak lagi topik-topik terkait dari wawancara 1 ini, tergantung kepada alur pewawancara dengan Anda. Kemudian juga di wawancara kedua, topik yang terkait adalah sebagian besar mengenai pemahaman wawasan kebangsaan, kemudian juga ada tentang kepribadian, dan banyak lagi terkait dengan alur wawancara Anda dengan pewawancara LPDP. Kemudian untuk mempermudah, kami membagi kategori dan tema di wawancara 1. Yang pertama adalah kategori kuliah, yang kedua adalah kategori kontribusi, dan yang ketiga adalah kepribadian. Untuk lebih jelas kategori dan tema di kuliah ini pertanyaan akan berkisar tentang jurusan kuliah yang Anda ambil, kemudian kampus, rencana riset, kemudian juga kenapa misalnya Anda memilih kuliah di luar negeri atau di dalam negeri. Kemudian terkait kategori kontribusi, maka para pewawancara biasanya akan menanyakan kontribusi Anda sebelum mendaftar LPDP, kemudian rencana setelah lulus dari beasiswa LPDP, maka kontribusi Anda itu apa, dan bagaimana aplikasinya pada kenyataan setelah Anda lulus. Dan terakhir adalah kategori kepribadian, maka pewawancara akan menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi tentang diri Anda, kemudian pendapat, bagaimana pendapat Anda mengenai suatu hal, kemudian juga biasanya pewawancara akan menanyakan tentang pengalaman-pengalaman Anda yang telah Anda tulis dalam CV, dan juga kadang menanyakan tentang keluarga dan lain-lain.
Maka catat sekali lagi bahwa kategori dalam wawancara 1 biasanya terkait dengan kuliah, kemudian kontribusi dan kepribadian. Bagaimana dengan wawancara kedua? Untuk mempermudah juga kami membagi dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori 4 pilar kebangsaan terkait Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kemudian kategori yang kedua adalah wawasan kebangsaan. Anda akan ditanya mengenai nasionalisme, terorisme, radikalisme, ketokohan dan organisasi. Kategori yang ketiga adalah kepribadian. Jadi wawancara kedua juga bisa menanyakan tentang kepribadian Anda. Masalah yang ditanyakan biasanya masalah pribadi, kemudian juga pendapat mengenai suatu masalah, pengalaman keluarga dan lain-lain. Dan yang terakhir juga adalah kontribusi. Jadi wawancara 2 akan menanyakan kontribusi dan aplikasi dari kontribusi Anda setelah lulus dari LPDP. Untuk mengetahui secara detail dan lebih jelas mengenai pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan muncul, kemudian bagaimana tips dan trik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara 1 dan 2, kami akan siapkan tutorial selanjutnya. Untuk itu, terus follow dan subscribe channel kami untuk memperoleh informasi-informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.